Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, kali ini kita belajar tentang vektor. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai kali ini adalah menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Setelah belajar nanti, Ibu berharap kalian mampu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Materi belajar kita hari ini, pengertian vektor, penulisan vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3, panjang vektor, vektor satuan, dan operasi vektor. 1. Pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Vektor dinotasikan dengan huruf kecil bercetak tebal atau huruf kecil bertanda panah di atasnya. Secara geometris, vektor dinyatakan dalam ruas garis berarah. Misalnya, garis AB, di mana titik A menuju ke titik B. Maka gambar di atas dibaca dengan vektor AB atau sama dengan vektor A seperti ini. Jika kebalikannya, titik B menuju ke titik A seperti ini, maka dibaca dengan vektor BA atau sama dengan vektor min A seperti ini. 2. Penulisan komponen vektor. A. Penulisan komponen vektor 2 dimensi. Jika suatu garis titik A berada di X1 dan Y1, sedangkan titik B berada di X2, Y2, maka komponen vektor AB adalah B min A, di mana X2 min X1 dan Y2 min Y1. Contoh, jika suatu garis titik A berada di koordinat 2, 3, dan titik B berada di 6, 4, tentukan komponen vektor A. Caranya yaitu dengan koordinat titik B dikurangi dengan koordinat titik A. Maka komponen vektor A adalah 6 dikurang 2, 4 dikurang 3. Sini. Sehingga komponen vektor A adalah 4, 1. Penulisan komponen vektor 3 dimensi sama dengan cara penulisan komponen vektor 2 dimensi, yaitu mengurangkan B dikurang dengan A, di mana X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Contohnya, jika kita mempunyai garis AB pada ruang 3 dimensi seperti ini, di mana titik A-nya berada di koordinat min 3, 2, 1, sedangkan B-nya di 2, 5, 3, maka cara menentukan komponen vektor A-nya adalah 2 dikurang min 3, 5 dikurang 2, 3 dikurang 1, sama dengan 5, 3, 2. Sedangkan penulisan vektor dalam bentuk linier vektor satuan atau IJK, maka pada vektor 2 dimensi dituliskan vektor A sama dengan XI, YJ. Sedangkan jika kita menuliskan vektor 3 dimensi jika ditulis dalam bentuk linier vektor satuan adalah XI, YJ, ZK. Sedangkan penulisan vektor dalam bentuk koordinat kartesius, cara menuliskannya yaitu dengan vektor A sama dengan A1, A2. Sedangkan untuk penulisan vektor
3 dimensi adalah B1, B2, B3. 3. Panjang vektor. Panjang vektor dinotasikan dengan vektor A di dalam dibatasi 2 garis tegak lurus seperti ini. Untuk menentukan panjang vektor 2 dimensi, yaitu jika komponen vektor A adalah A1, A2, maka panjang atau besarnya vektor A adalah penjumlahan akar kuadrat dari komponen-komponen vektor A, atau sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Sedangkan panjang vektor 3 dimensi adalah penjumlahan akar kuadrat dari komponen-komponen vektor A, yaitu akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Contoh, jika diketahui vektor A komponennya adalah 3, 4, maka panjang vektor A adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 9 ditambah 16, sama dengan akar 25, sama dengan 5. Yang kedua, jika diketahui komponen vektor A 2, 3, 4, maka panjang vektor A adalah akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 29. Yang ketiga, jika diketahui titik A berada di koordinat 2, 3 dan titik B berada di koordinat 3, 7, maka tentukan panjang vektornya. Nah, bagaimana nih cara menjawabnya? Nah, kalian ingat pada pelajaran kedua tadi, menentukan komponen vektor. Maka kalau kita disuruh menentukan panjang vektor, padahal masih berupa titik seperti ini, berarti langkah pertama kita harus menentukan komponen vektornya dulu, yaitu B dikurang A. Berarti di sini 3 dikurang 2, 7 dikurang 3, sama dengan 1, 4. Baru setelah itu kita tentukan panjang vektor A-nya, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar 17. 4. Vektor satuan. 4. Vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor dengan panjang satu satuan. Vektor satuan A dinyatakan dalam perbandingan antara komponen vektor dengan panjang vektor. Contoh, tentukan vektor satuan A jika diketahui komponen vektor A adalah 3, 4. Caranya, kita tentukan terlebih dahulu panjang vektor A, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan 25. Akar 25, sama dengan 5. Setelah itu, baru kita bisa menentukan vektor satuan A-nya, yaitu komponen vektor A dibagi dengan panjang vektor A, sama dengan 3/5, 4/5. Yang kelima, operasi vektor. Operasi penjumlahan vektor. Secara grafis, menjumlahkan vektor dalam bentuk grafis atau gambar.
menjumlahkan vektor bentuk segitiga. Caranya, ujung vektor A kita pertemukan dengan pangkal vektor B. Seperti ini. Lalu kita tarik garis. Pada pangkal vektor A kita temukan dengan ujung vektor B. Disinilah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Penjumlahan vektor dengan cara jajaran genjang. Caranya, pangkal titik A kita pertemukan dengan pangkal titik B seperti ini. Lalu, kita tarik garis sejajar pada kedua vektor tersebut. Setelah itu, baru kita tarik garis diagonal pada jajaran genjang tersebut. Nah, garis diagonal inilah hasil dari penjumlahan vektor A ditambah dengan vektor B. Secara analitis, apabila kedua vektor mengapit sudut tertentu, untuk penjumlahan vektor, maka kita gunakan rumus aturan kosinus, yaitu A ditambah B sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos A. Contoh, jika diketahui panjang vektor A adalah 2, sedangkan panjang vektor B adalah 4, dan sudut antara vektor A dengan vektor B adalah 60 derajat, maka berapa penjumlahan vektor A ditambah vektor B? Jawab. Caranya, di sini kita tarik akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 2 dikali 4 dikali dengan cos 60. Maka sama dengan akar 20 dikurang 8. Sama dengan akar 12. Sama dengan 2 akar 3. Operasi pengurangan vektor. Cara grafis. Mengurangkan vektor B dari vektor A didefinisikan sebagai menjumlahkan vektor B dengan vektor A. Jika vektor dalam bentuk komponen, maka penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan menjumlah atau mengurangkan komponen-komponen yang seletak. Contoh, jika diketahui vektor A sama dengan 8, 4, sedangkan vektor B 3, 9, maka penjumlahan vektor A dengan vektor B sama dengan 8 ditambah 3, 4 ditambah 9, sama dengan 11, 13. Sedangkan jika vektor A dikurang dengan vektor B, sama dengan 8 dikurang 3, 4 dikurang 9, sama dengan 5, min 5. Operasi perkalian. Perkalian vektor dengan skalar. Jika A adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor A dengan K caranya dengan mengalihkan setiap komponen vektor A dengan K. Contoh, jika komponen vektor A sama dengan 1, 4, maka 2 dikali vektor A sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali 4 sama dengan 2, 8. Jika vektor A berupa grafis dikalikan dengan skalar K, maka cara mengalihkannya, perhatikan contoh berikut.
Jika vektor A dikalikan dengan skalar 2, maka 2A sama dengan 2 kali panjang vektor A. Jika vektor B2 satuan dikalikan dengan skalar 3, maka 3 dikali vektor B sama dengan 6 satuan. Apabila vektor dinyatakan dalam bentuk komponen, maka perkalian vektor A dengan vektor B sama dengan A1 dikali B1, A2 dikali B2, ditambah A3 dikali B3. Contoh, hitunglah perkalian skalar antara vektor A 2i 3j plus 5k dengan vektor B sama dengan 2i plus j plus 3k, maka perkalian vektor A dengan vektor B sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 22. Perkalian skalar dari dua vektor. Perkalian skalar dari dua vektor dirumuskan dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos theta. Contoh, hitunglah perkalian vektor A dengan vektor B jika diketahui vektor A sama dengan 3, vektor B sama dengan 4, dan sudut antara vektor A dengan vektor B adalah 60 derajat, maka perkalian vektor A dengan vektor B sama dengan 3 dikali 4 cos 60 sama dengan 12 dikali setengah sama dengan 6. Menghitung besar sudut antara dua vektor. Cara menghitung besar sudut antara dua vektor, di sini kita menggunakan bantuan cos theta, di mana cos theta sama dengan perkalian vektor A dikali dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Contoh, hitunglah besar sudut antara dua vektor jika diketahui panjang vektor A, I ditambah 2J ditambah 2K, dan panjang vektor B sama dengan 2I ditambah 3J dikurang 6K. Maka cara menentukan besar sudut antara dua vektor tersebut adalah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 dikali min 6 dibagi dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 6 kuadrat sama dengan min 4 dibagi akar 441 sama dengan min 4 dibagi 21. Sehingga di sini kita dapatkan cos A sama dengan min 0,190. Nah, dari sini kita bisa tentukan besar sudut tetanya dengan cara menarik inverse cos dari min 0,190 sama dengan 101. Sehingga kita dapatkan sudut antara dua vektor tersebut adalah 101 derajat. Nah, demikianlah paparan Ibu tentang matematika vektor kita kali ini. Untuk memperdalam apa-apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, silahkan kalian coba latihan soal berikut ya. Lakukan dengan teliti, dan jika masih bingung, silahkan kita diskusikan lewat WA Group kelas maupun Discord. Selamat belajar ya. Ibu akhirkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.